Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Nah, pembahasan untuk Orange, ya, mata kuliah data mining, praktikum data mining menggunakan Orange, kita bahas tentang decision tree. Nah, kita buka Orange-nya dulu. Decision tree itu adalah pohon keputusan. Nah, untuk penjelasan teorinya sudah saya jelaskan di video tentang algoritma ID tree dan algoritma C45. Jadi, untuk pohon keputusan ada dua algoritma, yaitu algoritma ID tree dan algoritma C45. Nah, perbedaannya juga sudah saya jelaskan di videonya. Nanti silahkan saudara bisa lihat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang penerapan dari algoritma ID tree ataupun C45 untuk analisis dan visualisasi data menggunakan Orange. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, algoritma ID tree dan algoritma C45 itu dijadikan satu di sini, di Orange ini, yaitu disebut sebagai decision tree, atau kita menggunakan widget tree. Ya. Langkah yang pertama, kita buka Orange dulu, kemudian kita akan import filenya. Double klik di sini, satu aja. Kemudian kita akan masukkan filenya. Sebelum kita masuk ke contoh yang sudah kita bahas di teori, saya kepingin gunakan data yang sudah ada di repository ini. Saya double klik di sini filenya. Ya. Kemudian saya mencari dataset yang sudah ada. Saya pilih browse documentation dataset. Ya. Ini nanti yang kita bahas ya nanti. Kita pakai yang lainnya dulu. Nah, kemudian dataset yang sudah disediakan Orange, ya, yang sudah disediakan Orange ini ada 6. Ini ada 6. Oke, kita akan coba kita gunakan data iris.tab ya. Kemudian saya klik tombol open. Kita tentukan dulu role-nya yang termasuk target, yaitu nanti ada iris. Iris nanti dia menentukan apakah iris sentosa, iris versicolor, sama iris virginica. Ya. Kemudian kita close. Untuk memastikan kita tinggal tambahkan yaitu data tabel. Data tabel kita lihat, nah ini ada 150 data. Ini yang termasuk targetnya, ya. Kemudian ini ada spal length, spal width, spal length, petal length, sama petal width. Ya. Ini nanti yang akan kita buat menjadi sebuah pohon keputusan. Nah, widget yang digunakan nanti adalah widget tree. Ya, widgetnya nanti yang kita gunakan adalah widget tree. Nah, caranya saya tinggal tambahkan widget namanya widget tree. Dari file saya geser ke sini, widget tree, ya. Tapi ini kalau kita double klik dia belum bisa tampil ya. Kemudian ada include binary tree, min number of instant leaf-nya kita sesuaikan aja ya. Do not limit the maximal 100. Oke, untuk menampilkan hasilnya saya geser lagi. Saya tambahkan lagi yaitu tree viewer. Nah, ini digunakan untuk menampilkan dari decision tree-nya. Ya. Sehingga ketika saya double klik nanti hasilnya seperti ini. Ya, iris sentosa. Ini juga ada persentasenya ya. Ini termasuk petal length. Petal length nanti dia iris sentosa jika lebih kecil sama dengan 1,9. Jika lebih besar nanti dia termasuk ke petal width. Ini nanti dibagi menjadi 2. Jika kurang dari sama dengan 1,7,
ya, maka menjadi iris versi color. Jika lebih, maka iris virginica. Ini dibagi lagi. Jika lebih kecil dari ini dibagi menjadi 2. Lebih kecil dari 4,9, maka iris versi color. Jika lebih besar dari 4,9, maka dia termasuk iris virginica. Ya, kemudian ada 2 lagi, iris virginica sama iris color. Jika kurang dari sama dengan 1,5, kita bacanya adalah iris virginica. Jika lebih adalah iris versi color. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan tambahkan widget test and score, karena untuk klasifikasi kita bisa menentukan confusion metric seperti pertemuan sebelumnya, sudah pernah saya bahas ya, pertemuan sebelumnya. Saya tambahkan di sini, di bawah sini namanya adalah test and score. Ya. Nah, ini test and score-nya. Kemudian saya tambahkan lagi yaitu tentang confusion metric. Nah, belum tampil ya. Kenapa belum tampil? Karena kita belum memasukkan data tree-nya, tree yang dimaksudnya. Nah, untuk memasukkan data tree-nya kita tinggal drag ke bawah. Nah, nanti dia akan menentukan confusion metric-nya adalah seperti ini. Ya. Ini untuk test and score-nya. Presisinya adalah 0,953. Ya, jadi perbedaannya antara KNN sama naive Bayes, ya operatornya yang beda. Operatornya tree, kemudian kita setting tree-nya di sini. Setelah itu nanti untuk menampilkannya kita tampilkan yaitu tree viewer. Ini untuk menampilkan bentuk pohon keputusannya. Ya. Ini sangat mudah ya dibandingkan dengan algoritma KNN ataupun naive Bayes. Jadi mungkin kategorinya lebih cepat ya, lebih cepat untuk bahas yang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Saya geser aja ya, biar muat nanti. Berikutnya, ini nanti akan kita bahas, yaitu tentang contoh yang kemarin. Contoh yang kemarin, saya tambahkan file. Kemudian saya isi filenya. Nah ini ya. Sebelumnya saudara buat dulu datanya seperti ini. Ini datanya. Ini seperti contoh yang kemarin ya. Silahkan diketik dulu. Bisa di-pause dulu. Diketik, kemudian nanti akan kita gunakan sebagai dataset ya, dataset untuk aplikasi Oren. Jadi nanti kita akan lakukan analisis dan kita akan tentukan untuk hasilnya bagaimana, visualisasi datanya seperti apa. Oke, ini ya, ini di modul sudah ada ya, sudah saya berikan atau di video yang algoritma ID3 ya. Nah kalau sudah, ini nanti akan kita buka file ini, kita double klik. Kemudian kita tentukan namanya, ini saya kasih nama ID3 1. Kalau belum silahkan dilihat ya, ID3 1. Nah ini ID3 1 open. Kemudian kita tentukan mana yang termasuk atribut target. Outlook, temperatur, humidity, windy, ini play. Jadi nanti main atau tidak. Oke, kalau sudah kita close. Kemudian kalau mau ditampilkan, kita tampilkan dulu data table. Nah, ini tampilannya. Kemudian saya tambahkan untuk operator tree, decision tree ya. Cuma ini perbedaannya tidak spesifik ya di Orange. Kalau di Rapid Manner itu namanya ada widget namanya ID3. Nanti akan kita lihat coba ya. Kemudian saya tampilkan untuk tim viewernya.
Nanti akan kita bandingkan ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini hasilnya berbeda ya. Hasilnya kategorinya berbeda dengan contoh yang saya berikan ya. Nah, ini. Oke. Ya, nanti hasilnya seperti ini kan. Humidity, outlook, yes. Kemudian kalau kita lihat di orange, ya. Oke, saya coba saya perkecil ya, biar lebih enak. Nah, ini ya. Oke. Humidity pertama kali benar ya, humidity. Kemudian di bawahnya ada outlook, sama outlooknya. Ini juga bisa sudah menampilkan persentasenya, outlooknya. Kemudian yes, jadi hanya ada dua, high sama normal, outlook yes. Kemudian outlook ini nanti dia akan menampilkan cloudy, ya, or rainy. Nah ini dijadikan satu. Cloudy or rainy, yes. Kemudian sunny-nya adalah no. Kemudian dari sini, ya yang beda ini aja. Ya yang berbeda. Jadi ini lebih diringkas. Coba kita ubah untuk operatornya. Number of instant live-nya, coba saya tambahkan 3. Do not split, saya tambahkan 6. Coba ya. Oke, saya tampilkan kembali. Nah, tetap sama ya. Tetap sama. Jadi memang hasilnya tidak sedetail kalau kita hitung secara manual. Kenapa? Karena mungkin ini tidak ada operator namanya ID3. Ya, yang ada adalah operator tree. Sementara pohon keputusan di data mining itu ada dua. Yang pertama algoritma ID3, yang kedua nanti algoritma C45. Ya. Nah, supaya lebih sama, ya supaya sama, ini saya coba pakai rapid manner. Nah, ini pakai rapid manner, ini tampilannya. Nah, kalau di rapid manner ini ada widget ya, kalau di Orange namanya ID3. Ya, kalau mau belajar rapid manner, saudara bisa buka video saya, yaitu di data warehouse. Ya, itu sudah saya jelaskan tentang pengenalan dasar rapid manner. Oke, tapi kita nanti fokusnya ke orange ya. Kita fokusnya ke orange. Jadi ini ada operator atau ada widget namanya ID3. Read Excel ini dia mengapa? Membaca dari file Excel. Kemudian kita pakai apply model, kita lihat performanya, kemudian baru kita tampilkan ke sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Ya, ini sama persis dengan pembahasan pada soal contoh algoritma ID3. Humidity, height, ya ini sama, bisa lihat di sini. Nah, sama ya. Height, normal, rainy, sunny, ini sama seperti yang ada di sini. Nah, ini sama. Normal, height, ya, cloudy, rainy, sunny. Ini windy ada dua, true sama false, ya, false sama true. Sama persis ya. Tapi kalau di orange memang tidak ada ya, tidak ada operator namanya ID3. Jadi yang ada tree. Nah, tree ini gabungan ya, bisa pakai algoritma ID3, bisa juga pakai algoritma C45. Ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat, kita akan tes and score-nya. Kemudian ini saya tampilkan untuk confusion metric. Kita lihat hasilnya. Nah, ini confusion metricnya. Kita lihat di tes and score-nya kecil ya, 0,615. Nah, kita coba data yang ketiga. Kita coba data yang ketiga. Ini saya naikkan aja ya, biar muat.
Saya coba data yang ketiga. Ini pakai data yang soal yang saya berikan. Ini pakai edit-3 2. Targetnya adalah hasil, termasuk lulus atau tidak lulus. Oke, kemudian kita tampilkan dulu di data table. Nah, ini hasilnya. Berikutnya saya tambahkan tree, ya. Kemudian saya tambahkan tree viewer. Nah, ini hasilnya. Nah, ya, jadi yang pertama IPK yang diambil. Kalau IPK-nya 3 sampai 3,5 atau di atas 3,5, maka lulus. Jika IPK-nya 2,5 sampai 3 atau kurang dari 2,5, tidak lulus. Ini 71%. Ya, ini maksudnya. Kemudian pendidikan, jika pendidikannya D3, S1, S2 lulus. Jika D1, D2 lulus juga. Ini untuk pendidikan. Kemudian IPK kita bagi lagi. Jika kurang dari 2,5 tidak lulus. Jika 2,5 sampai 3 tidak lulus juga. Ya, kemudian umurnya kita lihat umurnya. Jika umurnya 28-30 atau lebih dari 30 tidak lulus. Jika 24-27 atau kurang dari 23 lulus. Ya. Kemudian bagiannya ini bagiannya ada 2. Ya, bagiannya call center, customer service, teller nggak lulus ya dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau IT dan marketing maka dia lulus. Oke, kita coba untuk buat test and score sama confusion metric. Kita sambungkan. Oke. 0,6 ya, kecil ya. Kemudian confusion metricnya seperti ini. Sudah pernah dibahas ya confusion metric ya. Nanti silakan saudara lihat di video sebelumnya. Nah, ini untuk pembahasan untuk decision tree pada oren, nyebutnya tree ya, atau pohon keputusan pada oren. Jadi bedanya dengan rapid manner, kalau rapid manner itu ada widget edit tree sendiri, tapi kalau orange ini hanya satu, yaitu operatornya tree saja. Nah, kita bisa menggunakan test and score sama confusion metric karena decision tree ini termasuk dalam kategori klasifikasi. Oke, ini sudah enteng ya praktikumnya ya. Tidak seberat kemarin ya. KNN sama naive Bayes. Baik, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan ke WhatsApp group atau ke Google Classroom. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.